Kadang ada laki-laki tapi macam betina, banyak betul makeup dia. Ada laki-laki gitu, dia laki-laki bu, tapi sama macam perempuan. Tengok muka bebedak, tengok alis bercelak, tengok bibir begincu, tengok kaki berbulu, bencong. Coba. Ya benar, kita ini laki-laki pak. Hebatnya di luar aja kita ini. Alah. Aku jijik kali dengan orang ini, ya betul. Ya benar bang. Kita ini laki-laki hebatnya cuma di luar. Pimpinan pun awak di luar. Begitu sampai rumah. Alah. Ustaz kau paham, nampak dari gaya duduknya kan, ini kan laki-laki tertekan semuanya. Lu bener bang. Nih kita cuman maaf, kita cuman kuat fisik, tapi kadang lemah jiwa kita. Ini lebih hebat mereka. Mana lebih kuat, laki-laki apa perempuan? Coba. Coba, mana lebih hebat, lebih kuat, laki-laki apa perempuan? Tuh pak, perempuan. Makanya obat kuat untuk laki-laki. Pulanglah kalian sana, berisik kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala min suratil ukhra al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ihsanu an ta'budallah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Ibu sehat? Sehat. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin dekatnya kiamat nanti Bapak Ibu, maka Allah akan semakin jelas menunjukkan tanda-tandanya. Semakin kiamat itu dekat, maka semakin jelas tanda-tandanya. Salah satu tandanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin dekat kiamat itu nanti akan semakin banyak perempuan yang hidup di muka bumi Allah dibandingkan laki-laki. Satu laki-laki itu akan berbanding dengan 60 perempuan. Bayangkan Bu, satu laki-lakinya
60 perempuannya. Dan ku tengok malam ini di lapangan ini tanda-tanda itu sudah nampak. Mana dia Ustaz? Tengok. Lebih banyak yang datang mak-mak daripada ayah-ayah. Tinggal inilah ayah-ayah yang masih hidup di Jambi nih. Sudah hampir punah, Pak. Tinggal inilah yang hidup, tengok. Ini pun tengok. Tinggal 2 minggu lagi umurnya ini. Ya Allah. Insya Allah sehat. Luar biasa. Ibu-ibu BKMT, Masya Allah. Kompak bajunya. Si nyicil semua. Ya Allah. Oh, sudah lunas. Siapa yang beli? Beli sendiri atau dari Pak Wali? Parah betul Pak Wali. Tapi sama baju ibu sama baju Pak Wali ya. Biru atau Bapak anggota BKMT juga Pak? Insyaallah. Ini luar biasa Pak Wali, ibu-ibu BKMT. Ibu-ibu yang jilbab pink. Ini aliran apa ini? Insyaallah. Tengok berkacamata yang jilbab-jilbab pink. Besar-besar kacamatanya, macam kaca spion dari jauh. Sehat-sehat ibu majelis ilmu ya. Ya Allah, ini ibu-ibu majelis taklim. Itu kelompok ibu-ibu yang berkipas kardus, kelompok aliran apa lagi? Banyak betul aliran di Jambi ini. Tapi berbagai macam alirannya yang datang. Begitu ditanya, silakan makan makanan ibu, habis. Kompak semua ibu-ibu. Sehat ya. InsyaAllah yang dalam tenda dapat pahala, yang di luar tenda lebih besar pahalanya. Amin. Kenapa lebih besar yang tidak dapat tenda Ustaz? Karena taruhannya nyawa. Angin malam nih langsung angin duduk. InsyaAllah. Sehat insyaAllah ya. Sehat Pak. Pak sehat Pak. Orang kalau udah mau mati gitu ditanya pun payah memang. Payah, loadingnya itu lama. Sehat Pak. Gitu-gitu. Sehat insya Allah. Yang terhormat dan yang termulia, para alim ulama asatiz wa asatizah, para muallim wa muallimah, para masaikh, para abuya, para muallim muallimah, para kiai lan ibu nyai yang hadir dan duduk bersama kita pada malam hari ini. Salam takjim, salam hormat guru-guru. Mohon maaf, mohon izin saya kalau saya tegak di atas. Bukan berarti saya tidak sopan, tapi ini tempat yang disediakan panitia. Mudah-mudahan guru-guru semua ridho ya. Izin ya. Insyaallah. Terhormat Bapak Wali Kota Jambi. Bapak, siapa nama Bapak, Pak? Nama beliau tertutup sama tenda tuh. Bapak dokter, udah dokter, tamak betul. Iya. Semua diborong, laki bini pula tuh. Bapak dokter Haji Maulana. Ujungnya apa? Nah itulah dia Pak. Beserta dengan Pak Wawa, Wakil Wali Kota, yang tadi ikut makan bersama dengan saya, tapi beliau ditugaskan sama Pak Wali Kota untuk menghadiri acara di lain tempat. Mudah-mudahan kita doakan Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota senantiasa seiring sejalan membangun Jambi menjadi lebih baik dan bahagia. Amin. Terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, istri Pak Wali Kota. Inilah istrinya. Udah tahu kau kan? Nah, Ibu dokter sama aja.
Sehat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK ya, Masya Allah. Kemudian Ibu Wakil Wali Kota yang tadi juga hadir tapi berangkat menemani suaminya. Bapak Sekda, Masya Allah sehat Pak Sekda, Alhamdulillah. Kemudian yang terhormat Bapak Kakan Kemenang. Sehat Pak Kakan? Alhamdulillah. Pak Kakan baru berapa lama Pak? Baru sebulan. Masya Allah. Sehat-sehat Pak Kakan ya. Pak Kajari, yang mana Pak Kajari? Langsung mewakili. Di belakang duduk ya Pak. Mewakili kok di depan belakang. Berani-beranian deh. Salam dengan Pak Kajari. Terhormat Bapak Pengadilan Negeri ada? Tak ada. Bapak Pengadilan Agama ada? Tak ada. Bapak Kapolres yang dihadiri sama Bapak Kabak Op. Sehat Pak? Masya Allah. Ini tak berani aku. Agak seram pula kan. Terhormat para kadis yang hadir. Kadis apa aja yang hadir ini? Ku absen Pak. Kalau nggak hadir mutasikan besok Pak. Insya Allah hadir semua kadis-kadisnya nih ya. Mudah-mudahan Pak Kadis amanah bantu Pak Wali ya Pak ya. Ya insya Allah. Kalau sudah kadisnya amanah, insya Allah sejahtera rakyatnya. Amin. Terhormat tadi yang baru datang, Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Jambi, Bang Aswan. Biasaan kali kau, terlambat aja kerjaan. Ustaz kenapa berani begitu Ustaz? Karena beliau sama saya berkawan, abang saya. Iya, habis ini diajaknya saya minum teh telur sama tape. Kenapa diajak beliau? Pak Wali tak ngajak, terpaksa lah beliau yang mengajak. Lagi, namanya awak tamu ngikut aja. Para tokoh agama, tokoh adat yang hadir, MC yang luar biasa, Masya Allah pantunnya luar biasa, mantap Pak, Masya Allah. Kalau katanya memakai katun membeli beras. Kalau memang tak bisa berpantun, tak usah paksakan pakai kertas. Ya maksudku kalau nggak bisa udah gitu, jangan dipaksa kali gitu. Luar biasa Pak MC ini coba. Ganteng pakai baju hijau Tosca. Kalau katanya pergi ke kota membeli karet. Menengok MC pakai baju hijau Tosca, sudah sama macam warna karpet. Sehat Pak MC ya, Masya Allah. Dan macam dia ustadznya aku tengok, dia pula pakai sorban dari itu. Enggak ada segannya aku tengok ya. Sehat Pak ya. Habis, siapa yang mau kehormati lagi? Tunjuk tangan. Enggak, tunjuk tangan aja. Bapak Kodim. Masya Allah, diam-diam aja Bapak. Langsung atau mewakili? Pindah. Salam sama Pak Kodim Pak ya, Insya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk ngaji kita. Kita ndak lama-lama lah. Sampai jam berapa kira-kira? Jam 12. Begini Bu. Boleh saran, cuman berotak sedikit gitu. Kau enak cuman dengar, mulutku yang koyak di sini bercakap, tokal. Ya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu Ustadz? Begini,
Allah malam hari ini memberikan kita hidup, itu artinya Allah sayang dengan kita. Betul? Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu pengasih. Allah itu penyayang, Bapak Ibu. Ar-Rahman itu milik siapapun dikasih Allah. Mau kau sholat, dikasih. Kau tak sholat, Allah kasih. Kau punya iman, Allah kasih. Kau tidak beriman, Allah kasih. Kau di dalam tenda, Allah kasih. Kau di luar tenda, Allah kasih. Kau di gelap-gelapan, Allah kasih. Itu yang di gelap-gelapan itu biar bisa merokoknya mulutnya itu. Itu namanya zolim itu. Aku dari tadi menahankan rokok di situ. Kutahan, begitu sambutan Pak Wali, kupasang rokok itu. Pak Sekda menyindir pakai batuk-batuk manja, jijik kali aku nengoknya. Batuk-batuk pula dia, sok-sokan dia. Matikan lah, masih panjang tadi, nyesal pula aku matikannya. Awak merasa orangnya kan? Tapi yang sana berasap terus mulutnya. Zolim itu namanya. Nanti bang, oh bang, dengar kau ya. Ada orang yang mati nanti ketika sakaratul maut, yughargir malam yughargir, digargarah tenggorokan tuh. Bebolak-balik napas tuh, yughargir malam yughargir, digargarah. Payah dia mati Ustaz, payah. Payah. Praktek tuh 3 kali, tak boleh lebih. Kalau lebih betulan mati kan payah nih. Walaupun Pak Wali dokter, kalau sudah, wah agak bahaya itu. Jadi ada orang yughargir malam yughargir, napas digorgoroh, payah dia matinya. Orang kalau payah mati itu kan biasanya dipukul pakai daun kelor, Pak Wali. Ada daun kelor sini. Pernah ibu nampak orang payah mati dicambuk pakai daun kelor? Dipukul pakai daun kelor, buan, tak mau mati. Dihantam pakai daun pintu, mati kawan. Jangankan yang sakaratul maut, yang sehat dihantam daun pintu pun mati Ustaz. Siapa dia Ustaz? Orang yang payah mati nanti di akhir hidupnya, satu, orang yang durhaka kepada mak ayah dia. Durhaka lah kau sama mak ayah kau. Hebatmu hari ini, kalau tak ada doa mak ayah kau, tak ada apa-apanya kita, betul? Wali kota pun awak, kalau tak ada doa orang tua awak, tak jadi Pak. Biar tahu dulu Bapak. Loh, ini betul ini. Saya pun bisa keliling kemana-mana. Lah benar Pak Wali. Saya sebelum kemarin saya di Banda Aceh. Dari Banda Aceh subuh tadi saya naik pesawat sampai kemari habis asar. Langsung ceramah. Besok saya di Tanjabtim. Dari Tanjabtim ke Sarolangun. Tanggal 22 saya terbang ke Lampung. Dari Lampung saya ke Kaltim. Dari Kaltim saya ke Pekanbaru Riau. Dari Riau saya ke Binjai Sumatera Utara. Terbang, tur, langsung 3 negara. Jepang, Korea, Taiwan. Untuk penyambutan maulid. Ini benar Pak. Jepang, Korea, Taiwan. Kalau diundang. Kan ini kalau diundang, kalau nggak ngapain aku bertingkah sampai ke sana. Kau tinggal dengar aja sibuk kali kau, iya. Saya bisa keliling kemana-mana, karena apa? Ada doa mak ayahku, betul. Walaupun hari ini di saat aku di titik ini emakku sudah tidak ada, tapi bisa jadi ini doa di beliau. Maka selagi kita masih hidup ini, kesuksesan kita ini tidak lepas dari yang namanya doa mak ayah. Maka jangan kau durhaka supaya apa? Matimu nanti tak payah. Ya Bu ya. Dengar Pak. Jangan awak durhaka sama mak ayah. Kalau awak mau diperlakukan elok sama anak awak, perlakukan yang elok mak ayah awak. Ini pertama, orang yang payah mati dia yang durhaka sama mak ayah dia.
Yang kedua, ada orang yang nanti ketika di akhir hidupnya yugharghir malam yugharghir, digergoroh napasnya. Ketika sakaratul maut payah dia mati. Siapa dia Ustadz? Yang kedua adalah orang-orang yang zalim kepada gurunya, orang-orang yang zalim kepada ustadznya, orang-orang yang zalim kepada abuyanya, orang-orang yang zalim kepada muallimnya. Ada itu Ustadz, ada. Mana contohnya? Tuh ustadz yang ceramah tapi dia di sana merokok, itu payah matinya itu nanti. Hisap terus lah rokok itu ya. Aku dendam betul aku ya. Maka hari ini elok-elok kita. Allah ngasih kita hidup, berarti Allah sayang. Semua kita yang hari ini maaf, mau dia beriman, tidak punya iman. Mau dia ibadah, rajin atau tidak sama sekali. Mau dia sholat atau tidak. Mau dia punya iman, tidak punya iman. Ar-Rahman, semua Allah kasih untuk kita Pak. Karena Ar-Rahman ini adalah jatah untuk semua makhluk Allah. Bahkan hewan di dalam tanah yang melatah sekalipun, Allah akan berikan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya kasih. Dikasihnya aja. Tapi ingat, Ar-Rahim, ini tidak sembarangan. Ar-Rahim itu untuk orang-orang tertentu. Bisa jadi kita yang hadir ini orang-orang yang dapat Ar-Rahim dari Allah. Maka hidup ini Allah kasih sama kita karena Allah sayang sama kita. Kenapa Allah sayang? Karena kita tahu Allah ngasih kita hidup. Allah tahu betul kita yang masih hidup ini adalah orang-orang yang banyak dosa. Betul? Nih. Yang di atas ini banyak dosanya nih, pemain semua ini. Hati-hati ya Pak. Ini yang di tenda berdosa, ada dosa ada. Apalagi kau yang di gelap-gelapan, dosa kau lah paling banyak tau kau. Semua kita nih punya dosa kau. Ustadz Utsai ada enggak dosanya? Kompak kali kau ya. Kita nih semua punya dosa. Maka Allah memberikan kita hidup. Allah memberikan kita nafas. Nadi kita masih berdetak. Jantung kita masih berdetak. Mampu memompa darah dalam diri kita. Udah macam dokter aku kan. Artinya apa? Allah sayang sama kita. Karena kita yang banyak dosa ini dikasih Allah kesempatan. Supaya dengan kesempatan hidup itu, kita ini makhluknya jadi manusia yang lebih baik lagi lah. Ya Bu ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita ini tidak punya apa-apa kecuali Allah yang ngasih Bang. Maka apa yang perlu kita sombongkan? Kita hidup dari Allah. Apalagi kita bisa sehat. Siapa yang ngasih? Kita punya kesempatan datang kemari. Siapa yang ngasih? Kita dilapangkan waktu. Siapa yang ngasih? Ibu bisa makan. Siapa yang ngasih? Siapa? Ibu makan, siapa yang ngasih? Hah? Hah? Suami. Oh, janda di kampungku makin besar-besar badannya, nggak ada lakinya. Kalau memang karena harus ada suami kau baru bisa makan, tuh yang janda nggak ada suaminya. Ya walaupun nggak tahu kita kadang-kadang yang janda ini memang tak ada lakinya, cuma laki orang banyak ngasih makan dia kan gitu. Tidak orang sini, ini orang sana ini. Bukan orang sini, orang sana. Cuman orang sana itu kan banyak berkawan sama orang sini. Nah, ini masalahnya. Ini yang jadi masalah sekarang nih. Allah yang nitipkan melalui perantara suami. Maka kalau nggak karena Allah nggak ada apa-apanya kita ini. Ucai ngomong begini. Kalau nggak karena Allah nggak bisa aku bercakap Bu. Betul?
Ya kalau perkara ilmu ini maaf, guru-guru kita ini lebih hebat ilmunya. Guru-guru kita ini maaf, lebih fakih ilmunya. Nih Pak Wali Kota, tamatan pesantren, tengok. Dari gaya sarungnya orang fakih, orang berilmu. Beliau menguasai ilmu kesehatan dan ilmu agama serta ilmu-ilmu yang lainnya, termasuk ilmu mengolah banjir supaya nggak banjir lagi. Maka beliau jauh lebih berilmu. Tapi kenapa saya yang disuruh bercakap? Coba. Kenapa? Karena Allah. Kalau nggak ada Allah, Pak, nggak sampai aku kemari. Walaupun sudah bolak-balik kemari. Tapi baru ini diundang sama Pemko Jambi, kan parah betul. Lah selalunya aku lewat di sini, tapi aku nggak pernah disuruh singgah, ya parah betul. Ya Bu ya. Maka semua karena Allah. Maka syukur kita hidup di muka bumi Allah. Karena Allah sayang dengan kita. Allah pengen kita ini, khususnya kita orang kota Jambi ini, jauh lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Nih yang disampaikan oleh Pak Wali tadi. Qaddamat liqat, lebih elok daripada hari yang lalu. Hari esok harus kita pikirkan. Kita doakan yang kencang-kencang itu diterima Allah arwahnya. Geram kali aku. Nanti awak bilang gak ada otak, kasar kali. Oh di Medan habis tuh nak lempar batu. Ya. Maka tolong, kalau sudah dikasih kesempatan jangan disia-sia. Ya benar ya. Nanti yang ngasih kesempatan kecewa. Allah ngasih kita hidup, Pak. Manfaatkan nikmat umur itu. Manfaatkan kesempatan yang dikasih Allah. Jangan dikecewain. Nanti yang ngasih kecewa. Kita nggak usah cerita Allah dulu lah. Maaf, pimpinan, Pak Kades, jangan main handphone lu. Tengok lu kemari. Bandel kali. Dalam hati nyesal kali aku datang malam ini, katanya. Gini, kita nggak usah cerita Allah ya. Nih kita cerita pimpinan Pak Sekda ngasih kepercayaan Bapak jadi Sekda. Kalau kerjanya nggak benar, kecewa nggak pimpinan? Kecewa. Pak Kadis dikasih kesempatan jadi Kadis oleh Pak Wali. Kalau maaf nggak amanah dengan jabatan kepala dinasnya, marah Pak Wali karena kecewa. Apa sanksinya? Non-job kau. Kita nggak usah bicara Allah, kita bicara makhluk. Ketika kita memberikan kesempatan kepada makhluk saja, lalu dikecewakan, marah, toh betul, betul. Nah ini Allah yang ngasih kita hidup, supaya dengan nikmat hidup itu kita jadi yang lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Ternyata malah kita kecewain Allah. Dikasih nikmat umur, bukan semakin baik, malah semakin parah kelakuannya. Doa, sholat, minta sama Allah. Ya Allah, panjangkan umurku. Panjangkan umurku. Kalau bisa hidup 1000 tahun lagi. Kalau bisa orang Jambi mati semua, tinggal aku yang masih hidup, ya Allah. Kau pikir enak tinggal sendirian itu? Tak enak. Kalau kau mati, siapa yang memandikan? Siapa yang mengkafankan? Siapa yang mensolatkan? Siapa yang menguburkan jenazah kau? Maka doa ini kudu harus kita revisi, Bang. Doanya jangan lagi minta panjang umur, cukup sampai di situ, jangan, tambahin ujungnya. Ya Allah, panjangkan umur takwa. Kalau sudah kita minta panjangkan umur takwa, tidak bertambah umur kita di Lauhul Mahfuz, tapi dengan umur yang segitu Allah kasih, akan semakin banyak manfaat baik yang kita berikan. Kan ini yang kita mau. Makanya Rasulullah ngomong, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, dialah manusia yang banyak manfaat. Maka manfaatkan, Bu. Kita ini semua banyak dosa. Nggak ada kita yang nggak berdosa. Ibu punya dosa nggak? Ibu punya dosa nggak? Banyak. Banyak kali dosa kau, banyak.
Dosa kau udah paling banyak tau. Merepet aja mulut kau. Banyak aja melawan aja kerjaan kau. Makanya wajar Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad mengatakan, nanti akan ada 10 kelompok golongan manusia yang ketika dia doa, doanya nggak diterima Allah. Ketika dia ibadah, ibadahnya nggak diterima Allah. Kenapa Ustadz? Karena dia salah satunya golongan itu adalah golongan para istri yang ketika maaf, kau malam hari kau sakiti hati suamimu, tapi kau tak minta maaf. Nggak usah tengok-tengokan kau. Kau tengok aja aku, nggak usah dengar kau ke alam muncung kau pun juganya banyak kali cakap kau. Itu pasti begitu tuh. Alah kau pun juga, alah banyak kali cakap kau. Datang yang belakang, syukur aku janda, diam kau. Ya bukan perkara janda dan tak belaki ini. Maka hati-hati awak. Kalau awak punya salah sama orang, sama suami, sama pasangan, cepat kau minta maaf bu. Dengar, dengar bu. Apalagi suamimu ini maaf, pejabat publik melayani masyarakat. Tolong bu ketua tim penggerak PKK, layani Pak Wali dengan baik. Jangan melawan dari kerjaan kau. Benar. Nih Bu Sekda, Pak Sekda ini sian, tengok. Badannya aja besar tapi jiwanya lemahnya ini. Loh, Ustadz kenapa bercakap? Loh Pak, maaf Pak ya, ini ku bongkar Pak. Ya benar, kita ini laki-laki Pak, hebatnya di luar aja kita ini. Alah. Aku jijik kali dengan orang ini, ya betul. Ya benar Bang. Kita ini laki-laki hebatnya cuma di luar. Pimpinan pun awak di luar. Begitu sampai rumah. Alah. Ustadz kau paham, nampak dari gaya duduknya kan, ini kan laki-laki tertekan semuanya. Lu bener Bang. Nih kita cuman maaf, kita cuman kuat fisik, tapi kadang lemah jiwa kita. Ini lebih hebat mereka. Mana lebih kuat, laki-laki apa perempuan? Coba. Coba, mana lebih hebat, lebih kuat, laki-laki apa perempuan? Tuh Pak, perempuan. Makanya obat kuat untuk laki-laki. Pulang lagi sana, berisik kali. Berisik kali dari tadi ya. Bener Bang. Nah kita nih cuman kuat fisik, jiwa kita lemah. Tengok Bu, tengok Pak ya, ketika sakit laki sama bini, suami istri sakit, tengok. Ketika istri sakit, sesakit-sakitnya, senggak enak badan seorang istri, dia tetap bisa masak kok untuk suaminya. Selu Pak, senang, tenang. Tenang Pak, tenang aja, selu. Ini kita kasih angin surga dulu. Lepas sakit istri, badannya demam, lemes, masih bisa dipaksa-paksa masak, masih bisa dipaksa melayani suami, masih bisa dipaksa apalagi nyiapin perlengkapan sekolah anak, betul? Sesakit-sakitnya mereka. Tapi tengok Pak, badan kita yang kadang katanya kuat, Pak Sekda yang katanya badannya besar, Pak Wali yang katanya dokter, kalau udah sakit kalah bebudak tuh, kalah anak-anak tuh. Pernah kita tengok perempuan kalau sakit model begitu ngeringik-ngeringik? Nggak pernah. Coba. Tapi kalau laki-laki
Ustaz kau paham kali, aku pun begitu. Ini cemana lagi Pak, memang begitulah bawaan badan nih Pak. Kita nih kadang jantan kalau udah sakit, cari perhatian Pak. Bukan sama kau, sama bini orang tau kau. Kok GR aja dari tadi kau, iya. Datang bini itu. Demam kau bang, udah tahu demam, nanya lagi kau. Gak nampak mata kau rumahnya. Enggak, aku nanya betul-betul. Iyalah. Kau tanya aja kau. Ku buatkan sop ya bang, biar segar kau makan. Enggak. Pahit, lidahku pahit. Air jahe. Biar sedap tenggorokan tuh. Jadi apa? Makan nggak mau, minum nggak mau. Maunya apa? Kawin mau. Ya benar ya. Tapi walaupun demikian kau tak boleh semena-mena. Kalau awak punya salah sama suami, cepat kau minta maaf. Paham kau Bu? Jelas Bu? Jangan mentang-mentang sama kedudukan awak sama suami. Laki awak dokter, dia pun dokter. Jangan awak semena-mena. Alah, tanpa kau pun bisa aku nyuntik sendiri, kata ibu tuh. Ini umpamanya ini umpama dipelototinya aku. Ini sampai rumah nanti jangan undang lagi Uca itu, kata dia. Ini bener ya. Ini jangan awak semena-mena. Sehebat-hebatnya pangkatmu bunda, sehebat-hebatnya lebih banyak hartamu dalam rumah tangga, demi Allah, kalau kau tak takjim kepada suamimu, ridho Allah takkan sampai kepadamu. Ini yang harus kau paham. Jadi kau banyak dosa, jangan kau melawan aja mulutmu. Tak ada bedanya Pak. Mau bini wali kota, bini ustadz sama tingkahnya. Apalagi bini gadis. Wih. Iya. Aku maksudku gini loh, hidup nih bergaya sesuai kebutuhan aja lah. Jangan awak so hebat. Camat nyawa, gaya awak macam eselon 2 kan jijik awak nengoknya. Jangan awak begitu. Selu aja awak. Hidupnya santai aja. Ya Pak ya. Dengar. Pak Kajari. Mewakilinya awak. Gaya awak jangan macam Kajari. Biasa aja. Iya. Kapolres bahaya nanti abang. Iya melirik anggota dia udah pakai sniper aja di luar. Apalagi Pak Kodim agak ngeri ya kan. Ya Bu ya, jangan semena-mena. Lah tengok tuh. Bunda Khadijah. Bu. Khadijah kenal Khadijah. Oh, orang seberang. Khadijah itu istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, kalau ngomongin harta, wah Allah, sepertiga tanah Arab Pak punya Khadijah. Betul Pak ya. Tapi tengok, pernahkah Khadijah itu semena-mena kepada baginda Nabi? Oh enggak. Enggak. Sepertiga tanah Arab harta Khadijah habis untuk dakwah baginda Nabi. Ya Rasulullah, andai kata nanti udah habis hartaku, udah nggak punya lagi harta yang ada samaku ya Rasulullah, meninggal aku nanti. Andai kata ada sungai yang tak berjembatan ya Rasulullah, bongkar aja tulang belulangku di kubur tuh, rangkai jadi jembatan supaya apa? Bisa lewat kau ya Rasulullah. Ini sangkingkan apa? Sangkingkan solihahnya seorang istri. Dia sadar banyak hartanya, melimpah hartanya, tapi maaf, tanpa ridho seorang suami takkan didapatkan ridho Allah dalam rumah tangga Bu. Ustadz, kan tengok-tengok suaminya Ustadz. Tergantung suaminya itu Ustadz. Kan gitu kan Pak. Cobalah Bapak cakapkan begini. Pasti itu jawaban orang itu. Alah. Tergantung suaminya nya. Kalau Fir'aunnya suaminya sama aja. Maaf. Bu. Asiyah itu bini Fir'aun.
Fir'aunnya Fir'aun itu punya bini Asia, taatnya luar biasa Pak, solihnya luar biasa, enggak pernah melawan, dijaga Allah. Kalau memang maaf baik buruknya seorang istri itu harus tergantung kepada suaminya, salah. Aku nggak setuju soal itu bos. Seakan-akan kau menyalahkan kami kalau gitu. Enak kali kok. Allah, kami kan baik buruk kami tergantung suami Ustaz. Enggak setuju saya Pak. Tak setuju saya Bu, terserah kau mau protes atau enggak. Jangan pembodohan awak. Kalau memang baik buruknya seorang istri tergantung kepada suami, itu Fir'aun. Kelakuannya macam setan, macam iblis, tapi bininya tetap soleh dan taat kepada Allah. Padahal bininya macam hantu, kalah hantu. Iblis itu angkat jempol sama Fir'aun. Iblis, apa kata iblis? Fir. Fir'aun kan fir. Paten kali kau fir. Sesetan-setannya aku Fir, kata setan, bukan kataku. Sesetan-setannya aku, seiblis-iblisnya aku Fir, aku ndak pernah ngaku Tuhan Fir. Kau Fir, manusia ngaku Tuhan, kan paten kali kau Fir. Angkat jempol aku untuk kau Fir'aun. Angkat topi. Seharusnya kalau memang seorang istri itu baik baru buruknya tergantung kepada suaminya, harusnya Asia ikut dong kelakuannya macam Fir'aun. Tapi tidak. Tengok Nuh alaihi salam. Luar biasa taatnya kepada Allah. Betul? Ya Allah. Taat sama Allah. Disuruh apa aja sama Allah mau. Suruh buat bahtera. Kayunya suruh nanam dulu. Sabar. Ikhlas. 900 tahun berdakwah. Cuman dapat umat 90 orang. Ikhlas. Taat kepada Allah. Tapi tengok Pak, punya bini macam hantu kelakuannya. Betul nggak? Berarti baik buruknya seorang istri itu tidak tergantung kepada suaminya. Itu tergantung kepada keistiqomahanmu kepada Allah. Imanmu. Jelas Bu? Bu, jangan ada lagi laki yang macam mana Ustaz? Nggak ada Bu. Semua wajib kita taat. Selagi dia elok. Kalaupun dia tak elok, ya namanya imam pasti ada salahnya. Betul ya? Nah sekarang begini, ngajinya. Pernah nggak Pak, nampak imam di masjid salah? Pernah jumpain imam sholat di masjid salah? Kalau imam salah di masjid, kita marah atau kita tinggal? Kita marah, kita tinggal atau kita ingatkan baik-baik? Pakai mana cara mengingatkannya? Tepuk apanya yang mau kau tepuk? Komen tepuk-tepuk aja ku tengok dari tadi. Ibu jangan tepuk aja Bu. Kalau ibu berimam sama suami, ada anak awak jana, awak betina, ibu tahu suami itu salah, boleh ibu tepuk tangan. Berimam awak sama laki di rumah berdua, tepuk. Tapi kalau di masjid jangan awak latah. Kadang di masjid ini latah Pak. Salah imam tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna cepat betul muncung orang. Subhanallah. Ibu tuh di belakang subhanallah. Mengingatkan itu hanya untuk yang rukun-rukun saja. Jelas. Kalau tak masuk kepada rukun sholat, selagi dia salah, biarkan aja. Biar berpikir sendiri. Yang rukun baru diingatkan. Dan itu pun yang mengingatkan harus orang yang tepat di belakang imam. Inilah namanya Bilal. Inilah butuhnya kita pemimpin sebelum kita sholat. Kenapa? Pertama, awak tengok saf itu udah lurus, udah rapat atau belum. Yang kedua, awak memastikan orang yang di belakang awak nih, ketika awak salah, bisa dia menggantikan awak. Jelas.
Kalau nggak digitu kan nggak paham, jijik aku. Ada orang alim yang bisa menggantikan kita di ujung dia. Panggil, Pak. Izin guru, maaf pindah ke belakang saya ya. Mana tahu saya salah, nanti antum yang gantiin. Gitu. Sama macam wali kota, kenapa punya wakil? Ketika salah ada yang mengingatkan. Kenapa ada sekda? Ketika salah ada yang mengingatkan. Inilah butuhnya seorang pemimpin ini, butuh untuk diingatkan. Jelas. Jadi kalau imammu di rumah tangga salah, jangan kau marah, jangan cepat tinggi nada suaramu, apalagi kau tinggalkan sikit-sikit minta cerai, tak boleh. Ingatkan, Bu, Bang, abang kan imam di rumah tangga. 20 tahun kita sama-sama menjalin rumah. Ku tengok sholat tak pernah kau, Bang. Itu pun sholat kalau pas Idul Fitri aja. Setahun sekali. Itu pun pas sholat ku tengok salah kau. Rakaat pertama 7 kali takbir, takbir kedua kau udah ruku aja ku tengok, kata dia. Ada diingatkan elok-elok, Ustaz tak bisa bilaki awak tuh diingatkan lagi Ustaz. Capek bebuih mulut awak mengingatkan, tak pandai lagi Ustaz. Pakai bahasa lembut tak bisa, bahasa kasar tak bisa, pakai balok kepalanya pun gak bisa juga Ustaz. Jadi gimana cara mengingatkan lagi? Wazalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman orang. Yang penting tanggung jawab awak sudah awak ingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis. Tugas awak ni manusia kan cuma 2. Mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Perkara yang diingatkan mau dengar atau tidak, perkara yang diingatkan mau ngikut atau tidak, perkara yang diingatkan mau patuh atau tidak, bukan urusan kita. Yang jelas tugas kita sudah kita sampaikan. Kan begitu. Udah awak ingatkan dia ndak ingat-ingat, ndak berubah juga, doakan. Bangun awak sepertiga malam ambil wudu, doakan, ya Allah, ampunkan suamiku ya Allah. Sudah bolak-balik ku kasih tahu ya Allah. Tapi nggak bisa juga. Bukakan pintu taubat untuknya ya Allah. Kalau memang nggak bisa lagi dibukakan pintu taubat, bukakan aja pintu kubur dia. Ikhlas aku ya Allah. Jadi apa Ustaz? Nggak recok dalam rumah tangga nih. Jelas Ibu? Ya. Jadi kalau ada salah, minta maaf. Tuh Khadijah tuh sepertiga tanah Arab habis hartanya untuk baginda Nabi. Tapi Khadijah setiap mau tidur pasti takkan pernah dia lupa untuk meminta maaf kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalkan ini Pak. Ustaz taunya pandai bercakap, rupanya Ustaz buat, ku buat kok. Mau aku di rumah, aku tak di rumah, aku buat kok. Mau tidur aku, bisa telepon, Mi, aku udah selesai ceramah, capek betul. Oh iya, udah selesai kok ceramah, Cai katanya. Kadang bandel-bandel juga deh itu. Udah siap kok ceramah Pak? Dia panggil saya Papa. Sudah nih. Dia manggil Papa kalau sudah ditransfer. Kalau belum Cai dia manggilnya memang. Udah siap Pak? Sudah. Aku istirahat ya Mi ya. Besok pagi bangunkan aku subuh. Kalau ada salahku hari ini, buat kau kesal, buat kau marah, minta maaf laku ya. Iya Cai, aku pun gitu Cai. Gak apa-apa, biasa kami begitu itu. Namanya panggilan sayang. Saya walaupun Ustadz Pak ya, maaf, saya tidak mau di rumah dipanggil Ustadz. Apa pula sama bini awak-awak dipanggil Ustadz? Selesai malam Jumat, udah Ustadz, kan tak sedap bahasa begitu. Macam ibu lah, masa setiap saat manggil Pak Wali terus, kan tak sedap kan? Udah siap Pak Wali kan gak enak. Ya. Maaf, walaupun berjauhan. Kalau dekat pas sama saya pulang begitu, minta maaf aku kalau ada salah. Aku pun gitu juga ya Pak. Kadang-kadang aku merepet aja, memang itunya kebiasaan kau dari dulu, aku bilang. Maaf, saling memaafkan. Kenapa Ustadz harus saling maaf memaafkan? Maaf, tidak ada jaminan besok kita bakal hidup lagi atau tidak Bu.
Ada rupanya yang bisa memastikan 5 menit ke depan kita bakal hidup lagi. Ada yang bisa memastikan 5 menit ke depan kita bakal hidup lagi? Tidak ada. Makanya maaf, mau tidur tuh, maafkan, gugurkan dosa awak sama pasangan awak. Karena ketika kita tidur sebenarnya kita itu sedang mati. Makanya doa mau tidur itu bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Berarti kita ketika tidur itu memang dalam keadaan merem. Loh, orang tidur dalam keadaan apa? Mati, Bu. Makanya doa bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Segala puji bagimu ya Allah yang sudah menghidupkan aku ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kepadamu kehendak itu balik ya Allah, yang sudah menghidupkan aku sesudah aku mati. Berarti kita ketika tidur itu dalam keadaan mati. Ada 2 kemungkinan. Bisa saja besok kita bangkit lagi, atau bisa jadi besok kita tak bangkit lagi. Maka minimal gugurkan dosa kita sama pasangan kita. Orang ini kalau nggak digitukan payah, Pak. Maafkan. Maaf aku ya bang, banyak salahku sama abang, aku pun gitu juga deh ya, minta maaf deh iya. Kan sedap. Allah ambil kita dalam keadaan tidur sekalipun, paling tidak dosa kita dengan pasangan kita sudah gugur. Ini jarang diamalin ini. Ke malam diamalin Bu ya. Jangan karena kita buat satu kesalahan sama suami, ibadah kita nggak diterima Allah, doa kita tidak diangkat oleh Allah. Na'udzu. Maka ini bulan Muharram. Bulan bagi kita untuk memuhasabah diri, betul? Supaya apa? Dengan muhasabah diri ini, kita sadar kalau kita ini bukan manusia yang sempurna. Kita punya salah, kita punya dosa, kadang kita khilaf, kadang kita punya kealfaan, betul ya? Baik itu salah, dosa yang sengaja, tidak sengaja, yang zahir, yang batin, yang tersirat, yang tersurat, langsung, tak langsung. Kadang kita ini nggak sadar. Makanya bulan Muharram ini maaf, kita disuruh muhasabah diri, mohon ampun kepada Allah. 4 bulan dalam setahun yang dibacakan sama qari kita tadi. Salah satu bulan mulia itu adalah bulan Muharram. Ini bulan Muharram, bulan bagus, bulan sakral, bulan yang mulia. Kata Nabi SAW dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, Sahihun Bukhari Muslim, kumpulan mutiara Sahih Bukhari Muslim. Apa kata baginda Nabi? Siapa yang berbuat kebaikan di bulan Muharram, maka amal ibadahnya dilipat gandakan Allah. Tapi siapa yang berbuat dosa dan kemaksiatan di bulan Muharram, maka Allah pun akan melipat gandakan dosa-dosa dia. Makanya bulan ini bulan Muharram, bulan kita taubat mohon ampun kepada Allah. Kita semua ini maaf punya dosa, betul, sama yang saya bilang tadi. Kita ini semua pelaku-pelaku maksiat. Pelaku-pelaku maksiat semua ini. Kita bisa hadir di sini, kita bisa duduk di atas Pak, Bapak bisa datang kemari, Ibu bisa hadir kemari, saya bisa bercakap di sini. Kenapa? Karena Allah sekarang sedang tutup aib yang ada sama diri kita. Kalau Allah bukakan saja aib kita di sini, Allah. Jangankan untuk bertatap sama orang, keluar rumah pun takkan sanggup kita. Maka kalau aib awak dijaga sama Allah, awak jaga aib orang lain. Jangan orang cerita sama awak supaya awak ini dipercaya sama orang, tapi gara-gara dia cerita sama awak, aib dia kemana-mana awak buat. Ah, ini orang jolim namanya ini. Menggibah aja. Wah kayak betina itu, perempuan tebal-tebal bibirnya kenapa? Kok nasib menggibah aja mulut. Asal udah menggosip, oh kak, cengkok menggibah tuh dapat kali mulutnya. Tahu kau kak, kenapa? Wih, ngeri kali si Polan itu, kenapa? Banyak emasnya selama ini kita tengok, rupanya mentasinya itu, mentasi. Iya, lewat yang diceritakannya, datang dia, datang. Semakin sedap cerita itu, semakin lembut suara dia bercakap. Datang.
Pingin kali kukuyakan bibir ibu tuh ya. Maka kalau kita hari ini punya aib, awak jaga aib orang kalau aib awak nak dijaga Allah. Kita ini semua pelaku-pelaku maksiat. Kita para pendosa, kita pelaku maksiat, banyak salah kita. Maka kalau mau aib kita dijaga Allah, jaga aib sesama di antara kita. Jangan awak suka menggibah, membongkar aib orang. Ini tidak, gara-gara berebut jabatan, saling pijak memijak hanya untuk mendapatkan kepentingan dia. Ini tak bisa. Tak perlu begitu itu, Pak. Biasa aja, bersaing sehat aja, Pak. Dengar Pak Kadis. Saingan sehat aja, enggak usah pala kita menjelek-jelekkan orang hanya untuk dapat kepentingan awak. Jangan. Hidup nih maaf, tak usah cari pengakuan orang. Kalau hidup cuman cari pengakuan orang, capek. Yang ada kita hidup cuman kerjaannya cari muka aja. Capek awak mengurus muka awak ini, ditambah lagi muka baru. Untuk apa coba? Capek ibu mengurus wajah ibu ini, mau ibu tambah lagi wajah yang lain. Apa enggak capek, Bu? Mengurus wajah yang sebiji ini aja memikirkan skincare-nya setengah mampus awak. Iya tahu aku skincare. Kau itulah kau, salah orang kau nampak, salah kau tak pernah kau sadar kau. Baru ku cakapkan, udah dia berlakukan begitu itu. Hidupnya begitu, salah orang dia nampak, salah dia sendiri tak pernah dia sadar. Macam Roma Irama bercakap, apa kata Bang Haji? Gajah di pelupuk mata tak nampak, tapi semut di seberang lautan nampak dia jelas. Hidup ini cukup satu muka aja, jangan awak tambah muka yang lain. Muka sebiji, capek, pusing awak memikirkan skincare. Itu pun udah pusing awak mikirkannya. Yang terpakai skincare cuman muka aja. Terakhir muka dia putih, leher dia hitam. Makanya pakai skincare sampai ke leher rata putih tuh. Ini muka putih, leher hitam, mak, gue pikir. Bu, silahkan berdandan, nggak masalah, bersolek monggo. Tapi kau cantik niatkan untuk siapa? Suami siapa? Mesti janda ini, aku udah tahu kali ini. Ibu ya, Bu. Silakan monggo cantik supaya apa? Menyenangkan hati suami awak. Capek suami awak kerja di kantor, tekanan dari atasan sampai rumah, hilang tekanan tuh kalau menengok bini bersolek, betul? Bersolek ibu tuh, ya Allah. Dipirangnya rambut tuh, ya nggak masalah Bu, mewarnai rambut nggak masalah dalam agama. Yang dilarang menghitamkan. Kalau nak cat rambut tuh cat lah, nak warna apa aja Bu. Hitam ibu, warna merah ibu cat, macam tupai. Muka hitam, rambut merah, macam tupai Pak. Ya, betul. Maunya sadar diri. Bukan perkara serba salah. Cocokkanlah sama warna kulit awak. Nak bercelak awak bercelak, bercelak awak bercelak, pangkal tumpul, ujung lancip. Itulah betino, tak masalah bercelak, sunnah kok bercelak, betul? Yang tak boleh ini kenapa? Mencukur alis, apalagi sulam alis, tato alis. Udah nggak usah kau tengok alis orang, kau tengok aja aku. Udah jelas-jelas Allah menciptakan alis sama awak supaya elok awak. Air keringat tu asin. Kenapa ada alis mata? Supaya tak pedih mata awak kena keringat. Maka ada penyanggahnya. Itulah alis mata. Datang ibu dihantam semua. Rap. Udah dihantam mau pergi undangan dibuatnya lagi sendiri. Kan goblok itu kan. Ngapain lah kayak gitu itu coba. Ya Allah. Nggak usah lah banyak tingkah awak Bu. Haram itu. Udah terlanjur Ustaz. Taubat minta ampun awak sama Allah. Jangan awak tambah lagi. Hidung pesek. Nak dioperasi supaya mancung. Biar apa? Ya kan Pak? Ya udah nikmati aja lah. Allah tahu takaran yang terbaik untukmu. Kau cocok pesek. Jangan awak operasi plastik untuk mancung-mancung. Hidung pesek itu sedap. Kenapa? Lubang kecil, hemat napas, panjang umur awak. Sikit-sikit dia keluar.
Berangsur napas tuh keluar, kan hemat napas awak. Jangan banyak tingkah awak. Bibir mau disulam bibir biar apa? Biar tebal Ustaz. Macam apa? Macam Angelina Jolie. Ibu kalau nak tebal bibir tak usah sulam bibir. Antuk kan ke papin blok nih, antuk kan bibir ibu 7 kali. Macam bember kol diesel tu lah. Tak usah banyak tingkah. Aku bercakap begini supaya Pak, mereka sadar. Betul nggak Pak? Betul kan Pak? Kalau mereka nggak buat macam begitu, kan kita yang hemat, betul? Hemat kita Pak. Bener hemat kita. Itu tadi yang betul, itu udah tertekan betul rasanya itu hidup. Cemana Pak? Memang ya benar ya. Kita inilah manusia, laki-laki inilah. Kalau aku ya orang paling simpel, nggak perlu aku banyak-banyak makeup. Kadang ada laki-laki tapi macam betina, banyak betul makeup dia. Ada laki-laki gitu, dia laki-laki Bu, tapi sama macam perempuan. Tengok muka bebedak, tengok alis bercelak, tengok bibir begincu, tengok kaki berbulu, bencong. Coba, nih, coba Pak, kita kan nggak pernah ribet jadi manusia Pak, betul nggak? Di meja rias tuh coba, mana paling banyak alat makeup kita, laki-laki atau perempuan? Alat makeup bapak atau istri? Kau diam, ku pijak kau nanti ya. Kau yang ku tanya laki kau aja dari tadi menjawab kau. Mana lebih banyak alat makeup kita, suami atau istri Pak? Istri. Kita paling Pak Wali, sehebat-hebatnya Bapak jadi wali kota. Berapa alat makeup Bapak? Minyak rambut, parfum, Rexona, selesai. Betul? Minyak rambut, Rexona, parfum, selesai. Itu kalau laki kau berambut. Kalau botak tak ada minyak rambut dia. Tinggal 2, tinggal parfum sama Rexona, kan hemat kita kan Pak. Maka enggak, bukan berarti terus sakit hati yang botak. Alah, asisten gue pun botak tuh, berkilat tuh. Maka hari ini kita silakan kau cantik, tapi cantik yang memang abadi, yang kekal, bukan yang awak buat Bu. Kecantikan yang hakiki itu adalah kecantikan yang lahir dari dalam. Namanya inner beauty. Kecantikan dari hati. Maka yang awak pandang itu, yang awak elokkan di bulan Muharram nih, yang awak banyak mohonkan ampun kepada Allah, perbaiki hati awak. Kalau hati awak udah elok, datanglah muhasabah tuh. Datanglah kalimat introspeksi diri. Maka wajar kata Umar bin Khattab, hitung-hitunglah amalmu sebelum amalmu dihitung oleh Allah. Maka bagaimana cara kita introspeksi diri? Mohon ampun kepada Allah, perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Inilah waktu yang tepat, karena Muharram ini adalah bulan di mana taubatnya seorang Adam dan Hawa diterima oleh Allah. Maka kita yang hari ini sadar banyak dosa, banyak khilaf, banyak salah, kadang banyak kealfaan yang kita buat. Minta ampun awak banyak-banyak di bulan Muharram nih, dengan minta ampun, dengan berzikir, beristighfar kepada Allah. Astaghfir Rabbal minal astaghfir Rabbal astaghfir astaghfir minal ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir maka hati awak nih bakal tenang. Terima kasih, mohon maaf. Ini saja Pak yang bisa ku sampaikan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Bapak Ibu yang saya tinggalkan, saya mendoakan tetap sehat semua.
dilimpahkan Allah rezeki, diistiqomahkan Allah di jalannya. Saya yang melanjutkan dakwah, doakan kami sehat-sehat, doakan kami senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf, ila liqa ma'assalamah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.